Tindakan hukum pemerintah ialah segala bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah yang memiliki akibat hukum tertentu. Tindakan ini berupa pembuatan undang-undang, keputusan, kebijakan, tindakan administrasi lainnya yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Contoh ketetapan ialah ketetapan presiden, ketetapan resmi yang dibuat oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenangannya. Ketetapan ialah adalah dokumen hukum resmi yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintahan dan pejabat yang berwenang. Ketetapan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu bentuk tertulis, pihak yang berwenang mengatur hak spesifik dan mempunyai akibat hukum. Melawan hukum oleh penguasa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau institusi pemerintah yang melawan hukum, baik secara undang-undang maupun prinsip-prinsip hukum lainnya. Contohnya itu ada korupsi dan penyalahgunaan dana. Contoh korupsi itu seperti orang yang menerima suap untuk kepentingannya dia sendiri. Contoh penyalahgunaan dana itu seperti kepala desa yang diberikan dana tapi tidak dilakukan infrastruktur yang telah dikerjakan. Penyelesaian sengketa menurut Han adalah proses menyelesaikan konflik antara individu atau badan hukum dengan instansi pemerintah atau pejabat atasan. Contohnya itu adalah administrasi internal, yaitu pengaduan kepada atasan, di mana seseorang yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat administrasi dapat mengajukan pengaduan kepada atasan langsung untuk peninjauan kembali. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, terdapat perubahan yang signifikan dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia. Yang itu pertama, risiko rendah. Definisinya yaitu usaha yang berdampak minimal terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan moralitas. Prosedur perizinannya yaitu usaha dengan risiko rendah cukup melakukan pendaftaran atau pemberitahuan. Izin yang diperlukan disebut nomor induk berusaha yang dikeluarkan melalui sistem online single submission. Contohnya itu usaha kecil seperti toko retail kecil, usaha yang jasa pribadi seperti salon, usaha perdagangan eceran dengan skala kecil. Yang kedua itu ada resiko menengah, yang dimana usaha berdampak moderat dan memerlukan pengawasan lebih lanjut. Prosedur perizinannya terbagi menjadi dua, yaitu resiko menengah rendah yang diperlukan sertifikat standar yang merupakan pernyataan mandiri oleh pelaku usaha bahwa mereka memenuhi standar yang ditentukan. Resiko menengah tinggi yaitu selain sertifikat standar mungkin diperlukan verifikasi dari lembaga terkait. Contohnya itu industri manufaktur ringan, restoran skala sedang, dan usaha yang memerlukan instalasi mesin sederhana. Yang ketiga ada risiko tinggi, di mana usaha yang berpotensi besar menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan moralitas. Prosedur perizinannya yaitu membutuhkan izin khusus dan komprehensif dan instansi terkait. Proses perizinan mencakup evaluasi lebih mendalam, penilaian dampak lingkungan, serta pemeriksaan yang ketat. Contohnya itu industri berat seperti pertambangan, pembangkit listrik, pabrik kimia, usaha yang melibatkan bahan berbahaya. Administrasi negara yaitu yang pertama, peringatan tertulis diberikan sebagai teguran atau peringatan awal agar pihak yang melanggar segera memperbaiki kesalahan mereka. Yang kedua itu ada denda administratif, yaitu pembayaran sejumlah uang yang dikenakan kepada pihak yang melanggar aturan administratif. Yang ketiga itu ada pencabutan izin usaha yang telah diberikan oleh pemerintah dapat dicabut jika terdapat pelanggaran serius. Yang keempat itu
pembekuan kegiatan, yaitu penghentian sementara atau permanen terhadap kegiatan usaha atau operasional tertentu. Yang kelima itu penutupan usaha, yang mana penutupan total operasional usaha yang melanggar ketentuan. Yang keenam itu penyitaan barang, yang dimana semua barang yang dijual itu dapat disita kembali oleh pemerintah.